yang perjalanan, kami doakan tetap semangat, hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Bagi teman-teman yang di rumah, tetap juga semangat, kalau perlu sambil menginformasikan kepada timnya bahwa konsep ini sangat luar biasa. Teman-teman, hari ini adalah hari yang sangat spesial di mana kita menghadirkan pembicara yang sangat handal. Beliau adalah seorang posisi elit di FHI, Forever Health Indonesia, dan beliau juga memiliki segudang pengalaman yang salah satunya merupakan manajer di sebuah perusahaan internasional. Beliau juga seorang coach trainer dan juga seorang educated ya yang sangat mumpuni. Oleh karena itu beliau sekarang ini menjalankan menjadi atau tugas sebagai seorang presiden Redpreneur. Dan hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan memberikan tentang konsep pertemuan. Untuk itu, mari kita sambut dan berikan aplaus secara virtual kepada Bapak Djomil D. Putra. Ya. Selamat malam, Ibu Bapak semua. Terima kasih Pak Beni bersedia menjadi MC malam ini. Ngomong-ngomong Pak Beni ini juga latar belakangnya pengusaha sukses ya Ibu Bapak semua ya. Beliau ini sudah membuktikan lebih dari hampir 20 tahun, ya, lebih dari 15 tahun, hampir 20 tahun membuktikan beliau sukses dan juga banyak membantu orang sukses. Nah itu yang luar biasa, banyak membantu orang sukses. Dan sudah dibuktikan sampai ke mancanegara. Terima kasih Pak Beni. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Beni. Oke, Pak Djomil, terima kasih. Untuk itu akan aja ya, Pak. Special challenge training segera kita mulai dan saya serahkan sepenuhnya kepada coach kita, Mr. Djomil D. Putra. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat malam sekali lagi Ibu Bapak semua. Saya kenalan dulu ya. Ini ada Pak Ogi, ada Pak Sahrizal dari Bandung, Pak Ogi dari Tangerang, ada Ibu Ambar Susilowati. Ini saya kurang jelas ada di mana nih Bu Ambar posisinya ya. Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Ada Pak Selvin dari apa tadi? Nabire ya. Dari mana ini? Saya lupa. Dari Papua Barat lah ya. Lalu ada Ibu Hesti dari Tangerang, ada Ibu Lisa dari Jakarta Timur, ada Pak Riki Purnama Yuda. Ini kalau boleh tahu posisi di mana ya Pak? Lalu ada Ibu Tina dari Sorong. Oke, Pak Riki mungkin tidak mendengar saya, nggak apa-apa. Oke. Jakarta Selatan itu Pak. Oh Jakarta Selatan. Di selatan Pak, maaf di Jakarta Selatan. Oh iya Pak Riki, terima kasih ya Pak Riki. Ya, kita belum pernah kopi darat ya Pak, nanti insya Allah kapan-kapan kita kopi darat Pak. Siap Pak. Jadi kebetulan malam hari ini posisi saya lagi di Jakarta, tepatnya di kantor pusat Forever Health Indonesia. Tadi mau pulang kayaknya nggak sempet gitu ya, karena kemacetan dan ganjil genap, jadi saya siarannya dari kantor aja. Oke, malam ini Ibu Bapak semua saya akan bicara mengenai sebuah topik ya, yang judulnya pertemuan. Ya, ternyata pertemuan ini sangat penting gitu. Maaf, ya terima kasih sudah di silent. Oke, pertemuan ini sangat penting Bapak Ibu untuk langkah awal meraih income besar di bisnis Forever Health Indonesia ya. Jadi ini harus kita tanamkan di pikiran bawah sadar kita bahwa kita perlu sekali untuk hadir ke pertemuan gitu ya. Oke. Nah, saya mau cerita dulu nih, saya mau buka dulu dengan perbedaannya reseller dan network builder apa sih gitu ya. Ngomong-ngomong, reseller itu orang-orang yang menjual kembali ya produk-produk yang diproduksi oleh pihak tertentu lalu dijual kembali. Nah, bedanya dengan pembangun jaringan atau network builder itu apa ya? Jadi kita lihat nih bedanya reseller di kiri, network builder di kanan. Kalau reseller itu kalau saya umpamakan dengan sebuah rumus matematika, itu sama dengan 1 dikali 1000.
Ya, kalau 1 dikali 1000, kalau sementara networker atau pembangun jaringan, network builder itu 1000 kali 1. Ya, hasilnya sama-sama 1000 ya. Sepertinya sama-sama 1000, tapi kenyataannya tidak, Ibu Bapak semua. Di lapangan tidak seperti itu. Kalau secara matematis, iya hasilnya sama-sama 1000, tapi di lapangan tidak. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau reseller, satu atau sendirian menjual banyak. Ya, satu itu mewakili sendiri, 1000 itu mewakili banyak. Sendirian menjual banyak. Nah, kalau satu ini tidak berjualan, yang sendirian tadi tidak berjualan, maka 0, tidak ada yang menjual. Maka kalau tidak ada yang menjual, apapun yang dikalikan 0, mau 1000, sejuta, maka hasilnya 0 besar. Ya, tapi kalau pembangun jaringan itu 1000 atau banyak orang yang masing-masing menjual satu atau menjual sedikit. Jadi banyak orang menjual sedikit. Nah, contoh misalnya ada 100 orang tidak berjualan. Berarti ada 900 orang yang masih mengkonsumsi produk, yang masih menjual, berarti sudah terjadi penjualan sebesar 900 juga. Ya, itu bedanya antara reseller dengan network builder. Mana yang lebih baik? Ya tergantung masing-masing orang. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang network builder karena yang saya cari adalah passive income. Ya, kalau di reseller saya tidak sulit sekali untuk mendapatkan passive income. Ya, karena tergantung sama penjualan saya di hari itu. Kalau saya tidak berjualan, kalau saya sedang berlibur, ya nggak ada hasil gitu kan. Tapi kalau pembangun jaringan, saya bisa melipat gandakan hasil saya dengan cara memperbesar jaringan saya. Dan kalau saya tidak kerja lagi, atau bahkan ada beberapa orang tidak bekerja lagi, maka masih tetap ada hasilnya. Ya, ini kalau kita lihat dari grafik penghasilan, kita bisa lihat, ya ini grafiknya seperti ini. Kalau di reseller, naik turun. Memang tinggi sekali kalau dia penjualannya tinggi gitu ya, tapi pada saat dia tidak berjualan drop juga gitu. Pada saat dia berjualan lagi tinggi lagi, tapi pada saat dia tidak berjualan drop juga. Karena apa? Karena inilah yang namanya tahapan menjual. Ya kalau di network builder seperti ini grafiknya. Ya di awal naik turun, ya tapi cenderung naik gitu ya. Naik terus turun, terus naik lagi, terus turun lagi. Tapi turunnya tidak terlalu dalam. Begitu juga dengan naiknya tidak terlalu tinggi, tapi kalau ini diteruskan dan fondasinya sudah jadi, maka ini terjadi penjualan yang eksponensial. Ya, ini beda sangat mendasar dari seorang reseller dengan seorang network builder. Kenapa? Karena disinilah tahapan membangun jaringan. Ya, sampai dengan tahap ini, dari sini ke sini, dia sedang membangun jaringannya, membangun fondasinya. Kalau fondasinya sudah jadi, maka penjualannya akan lebih tinggi, omsetnya akan lebih tinggi. Itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, seperti McD. McD contohnya tidak hanya memiliki satu outlet, dia memiliki banyak outlet. Kalau masing-masing outlet punya penghasilan 200 juta aja ya, perputaran omsetnya 200 juta aja sehari, maka tinggal dikalikan saja dengan 30 hari, lalu dikali dengan 30.000 outlet gitu seluruh dunia. Anda bisa hitung sendiri berapa penghasilannya McD, bisnisnya McD saat itu, gitu ya. Nah kalau cuma satu, maka nggak bisa seperti itu. Jadi rumusnya adalah di banyaknya jumlah jaringan tadi, ya. Nah ini bedanya antara reseller dengan network builder. Lalu sebelum saya masuk juga, saya ingin bercerita mengenai segitiga perkembangan, ya, improvement, segitiga pertumbuhan. Di sini ada sebuah segitiga, ya. Di sini ada Anda yang paling atas, di sini ada grup, dan di sini ada income atau penghasilan. Nah, Ibu Bapak semua, kalau Anda ingin punya penghasilan yang besar di bisnis jaringan, ya di bisnis jaringan. Ya, dan ini sudah terbukti seluruh dunia, tidak ada satupun leader besar di dunia, ya dimanapun negaranya, dimanapun perusahaannya, mereka punya penghasilan besar itu syaratnya cuma satu. Kalau mereka ingin punya penghasilan besar, maka mereka harus punya grup yang besar. Ya nggak mungkin ada leader yang punya penghasilan besar, tapi grupnya cuma 1-2 orang, nggak mungkin. Kalau isinya cuma reseller aja nggak mungkin. Isinya pasti ribuan orang, ya nggak mungkin cuma 1-2 orang. Nah sayangnya untuk bisa memiliki grup yang besar, Andanya harus besar. Ya Andanya dulu yang harus besar. Kalau Andanya kecil, Anda nggak mungkin bisa menarik orang dalam jumlah banyak. Walaupun Anda mulainya dengan hanya sedikit, ya mungkin dengan 2 itu menjadi 4 itu menjadi 8, dan seterusnya. Tapi karena Andanya sudah besar, daya tampung Anda sudah besar, maka terjadi juga 12 bulan kemudian 4.096 orang. Tapi kalau Andanya sedikit, ilmu yang Anda kuasai sedikit, informasi yang Anda dapat sedikit, terus Anda tidak mau berkembang sebagai seorang individu, gitu ya, sebagai seorang member, ya Anda nggak bisa meng-attract orang lebih banyak. Orang nggak percaya dengan Anda. Jadi kalau Anda kecil, ya kalau Anda tidak berkembang, maka jangan berharap grup Anda juga berkembang. Grup Anda cenderungnya kecil.
Nah, apa yang terjadi kalau grup kecil? Income juga kecil. Jadi lihatnya gini, kalau mau penghasilan kita besar, ya grupnya harus besar karena grup ini yang membuat penghasilan kita menjadi besar. Nah, sayangnya sekali lagi kalau grup kita mau menjadi besar, kitanya harus besar dulu karena kita yang besar ini membuat grup menjadi besar. Nah, kalau Anda sudah punya income besar, Anda investasikan kembali kepada diri Anda sendiri. Caranya bagaimana? Caranya dengan ikut seminar-seminar, ikut pertemuan-pertemuan, ikut pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Dengarkan video, tonton video, dengarkan audio, baca buku dan seterusnya untuk pengembangan diri. Bisnis ini lebih mengarah kepada pengembangan diri kita sendiri. Kalau kita berkembang, maka grup kita berkembang. Ya, saya mau kasih ilustrasi seperti ini nih, Bapak dan Ibu. Ya, ini bedanya ember sama kolam renang. Kira-kira saya pasti tahu jawabannya Ibu Bapak semua. Kalau saya tanyakan gini, kira-kira mana yang lebih banyak bisa menampung air? Embernya atau kolam renangnya? Ya, sudah pasti kolam renang ya kan. Nah, sama Ibu Bapak semua. Kalau Anda ingin menampung informasi lebih banyak gitu, Anda ingin menampung air lebih banyak, ya Anda harus jadi kolam yang lebih besar. Kalau Anda hanya ember-ember kecil, Anda nggak bisa menampung air banyak. Begitu juga dengan informasi, begitu juga dengan ilmu dan sebagainya. Anda harus besar dulu sehingga Anda bisa menampung semuanya gitu. Ya, jadi sekali lagi di bisnis jaringan atau MLM ini sangat kental dengan nuansa pengembangan diri. Jadi kalau Anda diminta untuk datang ke mana ke pertemuan-pertemuan gitu ya, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pengembangan diri Anda. Ya, kalau Anda berkembang, insya Allah grup Anda pun akan berkembang. Ya, saya dulu waktu bekerja, waktu masih menjadi karyawan, saya dulu sempat bekerja sebagai orang HRD gitu ya. Di orang HRD itu kita tahu nih mana karyawan-karyawan yang kira-kira masih bisa di-develop. Ya, kalau mereka yang masih bisa di-develop, masih bisa dikembangkan, itu kita suruh mereka ikut training gitu. Tapi kalau udah nggak bisa di-develop lagi, gitu, udah nggak bisa dikembangkan lagi, ini kayaknya mentok nih, kayaknya ini orang, mohon maaf ya, sudah agak bebal gitu, nggak bisa dikasih tahu. Kita biasanya nggak mau ngabisin uang untuk mendevelop dia. Dia nggak usah ikut training deh gitu. Nah, kalau malam hari ini Ibu Bapak semua masih diminta ikut training oleh para upline-nya, oleh para mentor-mentornya, ikutlah training. Kenapa? Karena Anda masih dianggap bisa di-develop, Anda masih dianggap bisa dikembangkan kemampuannya, SDM-nya gitu ya. Jadi jangan merasa justru keberatan untuk hadir ke pertemuan. Karena apa? Karena tujuannya untuk mendevelop Anda, mengembangkan Anda. Sekali lagi kalau Anda berkembang, nanti Anda juga yang akan menghasilkan penghasilan besar gitu. Anda juga yang akan menikmati itu semua. Jadi sekali lagi jangan bosan, ya, jangan malas untuk hadir ke pertemuan gitu ya. Nah, saya mau mulai ini sekarang. Tadi baru prolog. Ini kelihatan ya, ini ada gambar peralatan dokter gigi. Ya, pertanyaan saya gini, Bapak dan Ibu. Ya, kira-kira kalau Anda datang ke sebuah praktek dokter gigi gitu, Anda sakit gigi gitu, lalu di ruang praktek itu tidak ada alat apa-apa, cuma ada kursi satu, meja satu. Nggak ada alat-alat seperti ini. Alat-alat seperti ini menakutkan memang, ya, untuk sebagian besar orang, termasuk untuk saya, alat-alat seperti ini menakutkan. Tapi kira-kira kalau saya datang ke dokter gigi, yang nggak ada alat-alat ini, adanya cuma tang satu gitu. Ya, meja, kursi, sama tang satu. Kira-kira lebih menakutkan mana? Dokter gigi yang punya tang satu itu atau dokter gigi yang punya alat lengkap seperti ini? Kalau buat saya, lebih menakutkan yang punya tang satu saja gitu. Ya, saya lebih memilih dokter gigi yang punya peralatan lengkap. Ya, nah ini sebenarnya gunakan alat bantu, Bapak dan Ibu. Di bisnis ini gunakan alat bantu. Nah, alat bantunya apa saja? Alat bantunya antara lain buku. Ya, ini alat bantu. Ya, kalau Anda diminta untuk baca buku, baca. Kenapa? Pengembangan diri. Ini alat bantu untuk pengembangan diri kita. Apalagi alat bantu yang lain, audio, video, itu juga alat bantu untuk pengembangan diri kita. Apalagi upline. Upline itu juga alat bantu untuk pengembangan diri kita. Ya, pengembangan diri dan grup. Ya, di situ kita bisa konsultasi, bertanya dan sebagainya, termasuk konsultasinya sendiri. Tapi yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya di urutan pertama alat bantu adalah pertemuan. Ya, saya kasih warna merah itu urutan pertama. Jadi sekali lagi Ibu Bapak semua hadir di pertemuan. Kalau menurut mentor saya ya, ini pengalaman saya pribadi yang sudah lebih dari 30 tahun menjalankan bisnis jaringan, mentor saya selalu mengatakan gini, kalau mau sukses Yaumil, kamu harus datang ke pertemuan. Kalau mau sukses, kamu harus hadir ke pertemuan. Kalau nggak mau sukses, nggak harus hadir. Ya, jadi tanyakan ke diri sendiri. Kalau nggak mau sukses, Anda tidak perlu hadir. Tapi kalau Anda mau sukses, kalau Anda pertama kali menandatangani menjadi member FHI gitu ya, Anda mau sukses, maka Anda wajib hadir ke pertemuan.
Tapi kalau enggak. Tidak ada yang memaksa Anda, kami para upline tidak akan memaksa Anda untuk hadir di pertemuan, Anda sendiri yang memaksa Anda untuk hadir di pertemuan, kalau Anda mau sukses. Ya, ada kata-kata kalau Anda mau sukses. Oke, pertemuan itu sendiri di bisnis ini adalah segala-galanya. Ya. Tidak ada orang yang sukses yang tidak lahir dari pertemuan. Nah, ini coba buktikan sendiri di luar sana. Nggak ada Bapak dan Ibu orang sukses yang tidak lahir dari pertemuan. Semua orang sukses lahir dari pertemuan. Jadi kata lainnya adalah, ya kalau mau sukses harus lahir dari pertemuan. Coba Anda tanyakan ke semua leader MLM sukses di luar sana, apapun perusahaannya, negara manapun, itu semuanya hasil telur dari pertemuan itu sendiri. Ya, jadi penting untuk hadir ke pertemuan. Kok bisa gitu? Iya. Ya, banyak nanti manfaatnya Anda hadir ke pertemuan. Fungsi-fungsinya apa saja pertemuan itu. Nah, tapi pertemuan bukan prioritas utama. Loh, katanya segala-galanya, tapi kok bukan prioritas utama? Betul, bukan prioritas utama Bapak dan Ibu. Pertemuan itu segala-galanya, tapi bukan prioritas utama. Tapi juga jangan ya dijadikan urutan 3 atau 4. Ya, jangan dijadikan urutan 3, 4, 5, 6 gitu, jangan. Cukup prioritas nomor 2 saja. Pastikan pertemuan itu ada di prioritas nomor 2. Maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak dan Ibu, pertemuan ini jangan sampai kalah ya sama drama Korea, sama telenovela, sama pertandingan bola, sama arisan. Jangan. Kalau Anda sudah mengalahkan pertemuan yang Anda harus hadiri untuk pengembangan diri Anda kalahkan dengan hal-hal seperti itu, ya berarti sulit untuk Anda berkembang. Ya. Lantas apa yang nomor 1? Nomor 1 ya kerjaan Anda di kantor. Ya, nomor 1 adalah bisnis Anda, misalnya bisnis Anda yang konvensional atau yang lain, gitu ya. Tapi di luar itu semua, gitu ya, Anda harus utamakan nih pertemuan nih nomor 2. Ya, jangan nanti Anda pulang kantor, ada drama Korea nih di TV, saya nonton drama Korea aja deh, atau ada pertandingan bola nih. Jangan. Kalau memang harus ada pertemuan malam itu, setelah Anda pulang dari kantor, Anda hadir, karena itu nomor 2 prioritasnya. Atau kalau Sabtu Minggu gitu ya, ada pertemuan, ya itu nomor 2, Anda harus hadir gitu. Kan ada Sabtu Minggu kan tidak ngantor, gitu kan, datang ke pertemuan itu, gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk Anda menjadikan dia alasan ketiga, keempat, atau kelima dan seterusnya. Ya urutan seperti itu. Oke, nah kita bahas sekarang fungsinya apa sih pertemuan itu? Fungsi pertemuan adalah 1, ya. Tadi sudah dijelaskan alat bantu, ya, alat bantu untuk membangun bisnis Anda. Sadar atau enggak Bapak dan Ibu, pertemuan ini sebenarnya adalah etalase bisnis Anda, ya. Etalase bisnis tempat Anda mempromosikan bisnis Anda, yang membuat prospek Anda lebih yakin dan mempercepat perkembangan jaringan Anda. Maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak dan Ibu. Anda sudah presentasi nih, Anda sudah cerita ke teman Anda sudah jelaskan segala macam peluang bisnis ini, go double gitu ya. Terus Anda cerita juga mengenai FAI dan seterusnya. Kira-kira untuk meyakinkan dia bagaimana? Kalau dia hanya ngelihat Anda saja, ya dia mungkin ya tingkat keyakinannya rendah, nggak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau Anda ajak ke pertemuan, dia datang misalnya nih ke pertemuan Zoom, atau dia datang ke pertemuan offline-nya di kantor atau dimanapun, lalu dia melihat lebih banyak orang sukses. Kira-kira tingkat keyakinan dia lebih tinggi nggak? Pasti lebih tinggi, karena dia melihat lebih banyak orang beragam latar belakang. Ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, ada pengusaha, ada pengangguran, ada yang tua, ada yang muda, semuanya bisa sukses. Dan semuanya kompak, dan semuanya positif. Kira-kira tambah yakin nggak dia? Nah itu Bapak dan Ibu tanpa Anda sadari sebenarnya tempat Anda berpromosi itu di mana? Ya di pertemuan itu sendiri. Makanya kalau bisa Anda promosi habis-habisan untuk bisa membuat orang itu hadir ke pertemuan. Karena di situ mereka akan mendapatkan sebuah gambaran yang lebih besar, sebuah promosi dari bisnis Anda, bahwa ini bisnis sangat meyakinkan gitu. Ya, jadi fight lah gitu ya, mati-matian lah membawa orang ke pertemuan itu. Karena disinilah Anda memamerkan bisnis Anda, etalase bisnis Anda. Ya. Yang kedua, nah, pertemuan juga tempat untuk merecharge semangat Anda, ya, merecharge ulang gitu ya semangat Anda. Menjaga semangat itu seminggu sekali Bapak dan Ibu. Ya, karena berkumpul dengan orang positif, ya. Ingat Bapak dan Ibu, bisnis ini bisnis semangat. Kita kerja karena kita semangat, ya. Kita nggak digaji kan? Kita kan dapat komisi dari marketing plan itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan komisi itu kalau kita nggak semangat? Bagaimana caranya kita bekerja kalau kita nggak semangat? Karena di bisnis ini, Bapak dan Ibu, nggak ada bos. Saya bukan bos Anda. Para sponsor Anda, para upline Anda bukan bos Anda. Lantas siapa yang bisa menyemangati Anda? Ya salah satunya adalah pertemuan. Di situlah Anda men-charge diri Anda kembali gitu ya. Ya, mengisi baterai ulang lagi di situ ya. Nah, ini dilakukan minimal, maksimal seminggu sekali. Ya,
kata-katanya minimal seminggu sekali harus lakukan itu ya. Jadi jangan nantilah 2 minggu lagi atau sebulan lagi keburu hilang Bapak dan Ibu. Keburu nanti baterai Anda habis, akhirnya Anda sendiri yang hilang. Yang rugi nanti Anda sendiri gitu. Makanya semua agama itu Bapak dan Ibu setahu saya ya, mereka mewajibkan atau meminta kita hadir itu minimal seminggu sekali. Contoh para umat Islam gitu ya, itu seminggu sekali datang ke masjid hari Jumat. Ya, orang-orang teman-teman saudara-saudara kita yang Nasrani seminggu sekali hari Minggu gitu ya. Itu kenapa? Karena untuk mericas saja, untuk mengingatkan kembali bahwa kita punya tujuan yang sama gitu ya. Kita perlu hadir ke sana. Coba lihat Bapak dan Ibu. Orang yang sering hadir ke pertemuan, yang rutin hadir ke pertemuan, itu selalu semangatnya terjaga. Kenapa? Karena dia mericas terus gitu. Ya, saya bahkan pernah lihat ya, bukan pernah lihat, pernah ngalamin beberapa orang, nggak cuma satu. Saya punya downline di perguruan tinggi yang lama ya, di perguruan silat yang lama, di perusahaan yang lama. Itu berbulan-bulan dia nggak punya downline. Ya, dia nggak punya downline, dia sabar aja tiap minggu datang ke pertemuan, tiap minggu datang ke pertemuan sendirian, nggak punya siapapun. Tapi apa yang terjadi? 9 bulan kemudian, 7 sampai 9 bulan kemudian ada beberapa orang ternyata bisnisnya berkembang, ya bisnisnya berkembang dan akhirnya jadi leader besar juga. Itu karena kesabaran dia tiap minggu datang. Kenapa? Karena di situ dia bisa mendapatkan banyak hal. Nanti kita bisa lihat fungsi-fungsi lainnya ya. Jadi jangan meng-underestimate atau jangan meremehkan pertemuan itu. Kan pertemuan itu aja gitu ya. Jangan. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Oke. Sudah loncat kemana-mana nih ya. Nah ini sekarang saya mau kasih lihat siklus ya, siklus dari sebuah pertemuan. Ini pentingnya. Jangan kita remehkan ini. Ya, kita punya member baru. Member baru ini kita ajak ke pertemuan. Ya, kita ajak hadir ke pertemuan. Kita promosikan pertemuan. Lalu dia datanglah ke pertemuan. Ya, keluar dari pertemuan apa yang terjadi? Dia semangat Bapak dan Ibu. Ingat ya, dia bekerja karena semangat. Ya, dia kerja karena semangat. Kita semua kerja karena semangat. Ya, kalau nggak semangat kita nggak kerja gitu. Kalau di bisnis ini apalagi gitu ya. Nah, kalau semangat, berarti kita kerja. Mereka, jadi Anda punya member baru, Anda ajak ke pertemuan, dia keluar dari pertemuan dia semangat, dia kerja. Kerja, dia menghasilkan member baru lagi. Ya kan? Saya kasih contoh ya, Anda punya 2 orang member baru. 2 orang ini Anda promosikan hadir ke pertemuan. Dia datang, mereka berdua datang. Mereka berdua keluar dari pertemuan semangat. Karena mereka berdua semangat, mereka berdua bekerja. Karena mereka berdua bekerja, menghasilkan 2 orang lagi, masing-masing jadi 4. 4 orang member baru sekarang Anda punya. Ya, tadinya 2, jadi sekarang jadi 4. 4 tambah 2 jadi 6. Ya, 4 orang member baru ini Anda promosikan lagi ke pertemuan. Hadir lagi mereka 4-4-nya. 4-4-nya keluar dari pertemuan semangat. Apa yang terjadi? Anda sudah punya 4 orang yang kerja, 4 orang baru yang bekerja. Ya, kalau 4 orang baru ini bekerja menghasilkan 8. Kalau masing-masing ngajak 2 lagi, udah 8 member baru. 8 ini Anda promosikan lagi ke pertemuan, menjadi 8 orang yang hadir ke pertemuan. Kalau 8 ini semangat gara-gara hadir ke pertemuan, berarti Anda sudah punya 8 orang baru yang bekerja. Kalau 8 orang baru bekerja ini masing-masing menghasilkan 2, udah 16, begitu seterusnya. Ya, ini nggak usah saya lanjutin ya, siklus ini. Tapi bayangkan Ibu Bapak semua, kalau siklus ini saya putus. Di sini saya putus. Nggak ada ini. Ya, apa yang terjadi? Berarti siklusnya nggak jalan dong. Berarti nggak ada orang yang hadir ke pertemuan dong. Kalau nggak ada yang hadir ke pertemuan, berarti nggak semangat dong. Kalau nggak semangat, berarti nggak kerja dong. Kalau kerja, berarti nggak ada member baru dong. Berarti member Anda hanya mentok di 16 orang. Nah, grup Anda nggak akan besar. Kalau grup Anda nggak besar, income Anda nggak besar. Tanda tanya besar. Ya, jadi penting sekali memahami siklus ini. Ya, ini pentingnya Anda hadir ke pertemuan, karena siklus ini penting untuk dipahami. Oke, fungsi pertemuan yang lain apa? Yang ketiga, tempat untuk Anda mempertemukan prospek Anda atau downline Anda dengan upline Anda. Anda kan selama ini sudah edifikasi nih upline Anda. Oh, ini upline saya luar biasa, bla 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 bla. Ngomong-ngomong, kalau Anda nggak tahu apa itu edifikasi, coba tanyakan atau dengarkan kaset atau video yang berkaitan dengan edifikasi. Ya. Nah, pertemuanlah tempat Anda mempertemukan mereka. Gitu. Ya, orang-orang yang Anda edifikasi itu kepada downline Anda, nah disitulah downline Anda pertemukan dengan upline Anda yang Anda edifikasi. Disitulah Anda mempertemukan prospek Anda dengan upline Anda yang Anda sudah edifikasi, atau Anda sudah promosikan dan sebagainya. Ya, biar mereka kenal, biar si upline Anda bisa mengedifikasi Anda kembali. Gitu. Jadi, ajak orang sebanyak-banyaknya ke pertemuan, karena disitulah mereka bisa saling mengenal, bisa nanti akhirnya saling membantu, saling bekerja sama, dan seterusnya. Ya, jadi jangan pelit-pelit hadir ke pertemuan. Jauh pertemuannya malam, jangan Bapak dan Ibu. Ya, Zoom nggak ngerti, ya belajar dong untuk ngerti Zoom, gitu kan? Jangan karena kita gaptek terus nggak ngerti Zoom terus kita nggak mau datang ke pertemuan Zoom, jangan begitu, ya. Apalagi tempat untuk menyaring orang aktif.
Nah, Ibu Bapak semua, ini ada topik tersendiri, nanti kapan-kapan saya jelasin ya. Tapi paling sulit di bisnis ini adalah menyaring orang. Kita nggak tahu nih orang ini aktif atau tidak, kita nggak tahu. Dia akan bertahan lama atau tidak, kita nggak tahu. Ya, karena orang tiap kali datang ke kita, itu nggak dengan label di sininya, di, mohon maaf, di apa namanya, di keningnya, ya, di jidatnya ini, di keningnya ini ada tulisan legend gitu, atau master gitu, nggak ada. Kita nggak tahu. Kadang-kadang ada orang yang diam, ternyata dia bersemangat sekali. Tapi ada orang yang semangat banget, ternyata 3 bulan kemudian dia hilang. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Saya udah punya pengalaman lebih dari 30 tahun. Saya masih belum bisa melihat bahwa orang ini akan menjadi orang sukses atau orang ini akan menjadi orang gagal. Saya nggak pernah tahu. Tidak ada orang pun, satupun yang tahu bisa memprediksi orang ini akan sukses atau gagal, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah bagaimana kita saring dia. Apakah orang ini aktif atau tidak. Caranya bagaimana? Hadir ke pertemuan. Kalau dia semakin sering hadir ke pertemuan, berarti dia orangnya calon orang aktif. Tapi kalau dia diajak ke pertemuan dia nggak mau, udah tinggalin aja, dia nggak akan lama hidupnya. Ya, di hidupnya di bisnis ini maksud saya nggak akan lama, karena dia nggak pernah mericas dirinya sendiri. Sebentar lagi baterainya habis gitu. Ya, nah di sini secara kita menyaring orang itu aktif atau tidak. Saya paling suka nih, ya, kalau saya ketemu orang yang rumahnya jauh gitu, pertemuannya di Jakarta, rumahnya di Bekasi atau di Tangerang, tapi mereka hadir. Wah, itu calon orang-orang bagus itu. Kenapa? Karena yang jauh aja, macet-macetan aja, mereka mau hadir. Gitu. Sementara yang di sebelah kantor misalnya atau di sebelah ruang pertemuan, rumahnya di sebelah itu cuma jarak berapa ratus meter, mereka nggak hadir. Nah, berarti kesaring juga kan? Berarti mereka bukan orang yang tepat untuk jalankan bisnis buktinya, mereka nggak mau hadir, gitu, walaupun rumahnya dekat gitu. Jadi di sini tempat kita menyaring orang-orang aktif. Makanya kalau Anda hadir, Bapak dan Ibu, mata Anda harus jeli tuh melihat siapa saja dolen-dolen Anda yang hadir ke pertemuan gitu. Ya, saya paling senang nih ngeliatin orang-orang yang hadir. Ya, orang-orang yang hadir itulah yang nanti saya kerja bareng sama mereka. Yang nggak hadir nggak usah kerja bareng, mereka nggak hadir kok. Mereka nggak apa ya, mereka sendiri nggak mau merubah hidupnya kok gitu. Ngapain saya kerja bareng sama mereka gitu. Nah, sebagai upline ini kita ngelihatnya kayak gitu. Nah, sebagai downline kita juga perlu dilihat sama upline kita siapa saja nih yang aktif yang berhak untuk dibantu, gitu. Ya, jadi seperti itulah fungsi dari pertemuan. Yang kelima, nah ini tempat untuk membakar obor. Maksudnya apa? Bukan kita bakar obor di situ, bukan. Maksud saya gini, untuk memberikan tanda ke upline kita, ya, memberikan tanda ke upline kita bahwa kita hadir ke pertemuan. Karena kita hadir ke pertemuan berarti kita calon orang aktif, berarti kita aktif. Nah, karena kita aktif, upline kerja dong sama saya, bantu dong saya, karena saya aktif nih. Gitu. Jadi kalau di atas, dari atas, sudut pandang atas, itu menyaring orang aktif, tapi kalau sudut pandang dari bawah, dari downline, itu kita bakar obor. Saya kasih contoh gini, kalau kapal-kapal laut itu ya, mau merapat ke sebuah dermaga atau ke sebuah pelabuhan atau apapun malam hari, itu mereka selalu dibimbing oleh mercusuar gitu. Ya, nah itu maksudnya bakar obor tuh gitu. Jadi si kapal ini untuk bisa merapat tuh mereka harus ngikutin lampu-lampu mercusuar itu. Ya, atau gini deh, saya kasih contoh gini. Kalau Anda yang dulu anak dugem ya, saya juga dulu pernah jadi anak dugem ya, zaman-zaman muda dulu. Itu kalau kita di diskotik gitu ya, gelap gitu, gelap gulita, bagaimana caranya kita manggil waiter? Manggil pelayan, nggak mungkin kita teriak-teriak karena suaranya sangat keras itu, di dalam diskotik itu. Nah, cara kita memanggil pelayan itu yang gelap gulita dan suaranya sangat keras itu adalah menyalakan lighter, menyalakan lampu korek api gitu ya. Kita nyalakan, nah mereka lihat dari jauh. Nah, itu yang namanya membakar obor, mencari perhatian. Nah, dengan kita hadir ke pertemuan, kita sebenarnya sudah mencari perhatian upline kita. Untuk upline, bantu saya dong, saya aktif nih. Saya orang-orang yang aktif di bawah Anda yang saya siap bekerja keras. Nah, bantu saya, itu maksudnya mencari perhatian upline dengan cara membakar obor. Sementara upline-nya sendiri tujuannya menyaring kita. Kita ada orang yang aktif. Ya, yang keenam, tempat untuk membuat keputusan. Di pertemuan itu, Ibu Bapak semua, adalah tempat untuk Anda membuat keputusan. Banyak orang ketemu impiannya di pertemuan. Banyak orang yang akhirnya membuat decision, membuat keputusan, iya saya akan aktif di bisnis ini karena sebuah pertemuan. Ya, ingat loh, bisa jadi prospek Anda atau downline Anda ngambil keputusan di pertemuan itu. Nah, kalau dia ngambil keputusan untuk aktif di pertemuan ini dan dia sukses, Anda juga yang untung. Gitu. Atau Anda sendiri misalnya hadir ke pertemuan, kan Anda tidak pernah bolos ke pertemuan, suatu saat Anda ngambil keputusan, yang biasanya Anda hadir sendirian, seperti contoh tadi ya, salah satu downline saya yang 9 bulan lamanya setiap minggu dia hadir, ya sendirian, nggak punya orang, ya. Tapi di salah satu pertemuan itu dia ngambil keputusan. Gara-gara dia ngelihat orang yang sama seperti dia, loh dia sama kayak saya. Tapi kok dia bisa maju ke panggung sih? Kok dia bisa sukses sih? Kok saya belum? Nah, gara-gara itu dia termotivasi nih. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Dia termotivasi, akhirnya dia bekerja lebih keras lagi. Apa yang terjadi? 9 bulan setelah itu,
Ya, dia punya mulai mensponsori orang dan berapa bulan kemudian dia punya jaringan yang besar. Akhirnya bahkan peringkat dia mendahului peringkat saya. Luar biasa kan? Itu saya ketemu beberapa orang, nggak cuma sekali dua kali sepanjang karir saya di MLM gitu, Bapak dan Ibu. Jadi jangan, sekali lagi jangan menganggap remeh pertemuan itu. Orang ngambil keputusan tuh di pertemuan. Orang ngambil keputusan bukan di presentasi one-on-one, bukan. Orang ngambil keputusan bukan melalui buku atau kaset, bukan. Tapi orang mengambil keputusan pada saat dia hadir di pertemuan. Makanya kita penting sekali membawa dia ke sebuah pertemuan. Ya, karena bisnis ini cuma tinggal making decision kok gitu. Ya, kalau dia making decision, iya saya akan jalankan, saya akan aktif. Beres sudah urusannya. Ya, dia akan fight sampai dia jadi. Oke, yang ketujuh. Nah, tempat untuk menduplikasi. Ya, dia menduplikasikan dirinya, para upline menduplikasikan dirinya di pertemuan, gitu. Jadi makanya kita juga perlu hadir ke pertemuan karena disitulah kita akan diajarkan cara-cara atau kita melihat hal-hal yang sederhana yang bisa diduplikasi. Gitu. Ya, jadi ini paling penting. Maksudnya gini, ini paling mudah diduplikasi. Itu tinggal hadir aja ke pertemuan. Nah, ngomong-ngomong masalah pertemuan nih, Ibu Bapak semua, saya ingin, mumpung saya ingat ya, saya ingin mengingatkan nih, pertemuannya Redpreneur, kan untuk sementara ini lebih banyak Zoom ya. Tapi ingat loh Ibu Bapak semua, ada juga pertemuan offline kita. Nah, pertemuan offline kita itu sayangnya masih baru di satu kota, ya, di Jakarta, di kantor pusat hari Sabtu jam 11 siang. Ya, sementara di kota-kota lain belum ada, mulai adakan. Ya, mulai adakan di kota-kota lain juga pertemuan-pertemuan offline gitu ya. Tapi saya mau mengingatkan gini, ke semuanya yang offline itu saya mau mengingatkan gini. Kalau di Jakarta, saya ambil contoh di Jakarta. Ini tidak berlaku hanya Jakarta ya, untuk semua kota nantinya. Kalau di Jakarta, saya berharap nih kalau Ibu Bapak semua pengen sukses, ramaikan Sabtu jam 11 di kantor. Rasa memilikinya tuh harus ada, ramaikan. Tapi saya nggak bawa prospek, Pak. Nggak usah bawa prospek. Tujuan kumpul hari Sabtu jam 11 itu bukan untuk presentasi, bukan. Untuk kumpul aja. Saya ulangi ya, ini penting ini, saya garis bawah ini, saya spidolin ini, saya stabilo ini. Ketemu hari Sabtu jam 11 siang di kantor itu bukan untuk presentasi, bukan, untuk kumpul sama-sama, untuk merecharge. Ya, untuk saling menyemangati, untuk saling cerita, untuk saling mingle, membina hubungan. Masalah Anda bawa prospek atau tidak, itu urusan kedua atau ketiga. Gitu. Biasakan aja setiap minggu sekali ngumpul. Begitu juga di kota-kota lain. Tentukan sendiri harinya apa, jamnya berapa, di mana kumpulnya. Setiap minggu, seminggu sekali kumpul. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah kumpul-kumpul gitu, sudah terbiasa kumpul seminggu sekali, pertanyaan berikutnya, mulai bawa prospek. Ya kan, kalau ngumpul-ngumpul aja, Bapak dan Ibu, saya pengalaman pribadi yang saya ceritakan ya, saya sharing-sharing pengalaman pribadi aja. Saya pernah di sebuah perguruan tinggi yang lama ya, padepokan pencak silat yang lama lah, perusahaan yang lama. Itu mulai dari nol juga Bapak dan Ibu. Nggak ada orang yang berbulan-bulan, nggak ada orangnya. Tapi kami, beberapa orang ini, 3-4 orang awal ini, ya tetap komitmen, setiap minggu kumpul sekali. Kumpul terus, setiap minggu kumpul 1 kali. Kumpul terus, lama-lama apa yang terjadi? Makin banyak. Tadinya cuma 3, 4. Tapi setelah sekian bulan, makin banyak, bahkan akhirnya jadi ribuan orang gitu. Ya, karena kami lama-lama mikir gini juga, yang penting kumpul kan, apa semangat terus sama ngajak satu gitu. Jadi tujuan utamanya sebenarnya bukan presentasi, tujuan utama adalah ngumpul untuk semangat. Tapi kalau sudah ngumpul semangat gitu, ya sekalian aja ngajak orang. Nah, kalau sudah ngajak orang 1, ngajak orang 2, presentasiin lah gitu. Jadi presentasi itu cuma tambahan saja di situ. Kalau nggak ada yang baru, yang nggak ada yang dipresentasikan, ya training aja. Kan acara itu bisa kita isi dengan segala macam, bisa kasih kesaksian, bisa presentasi, sharing kesehatan, sharing kewirausahaan, bisa juga training dan sebagainya. Kita bisa sih, pokoknya apapun acaranya yang Anda mau buat, silahkan. Yang penting kumpul Ibu Bapak semua seminggu sekali. Lakukan juga di kota-kota lainnya kalau Anda ingin besar bisnisnya. Ya, duplikasikanlah hal seperti itu. Nah, yang ke-8, tempat untuk belajar. Ini nggak usah saya ceritain lah, udah pasti di pertemuan itu tempat kita untuk belajar gitu ya. Karena gini, Bapak semua, sikapnya itu harus sikap yang mengatakan bahwa semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Ya, tempat untuk belajar. Jadi selalu merasa kosong, selalu merasa seperti gelas yang kosong sehingga Anda mudah diisi. Sikap untuk belajar ya, tempat untuk belajar. Nah, sekarang sikap yang benar terhadap pertemuan. Tadi fungsi pertemuannya, sikap yang benar terhadap pertemuan gimana sih? Nih, jadikan Bapak dan Ibu, kalau saya selalu menjadikan pertemuan terdekat adalah pertemuan terakhir. Coba kita bikin berandai-andai saja. Seandainya pertemuan besok nih, misalkan besok ada pertemuan, itu pertemuan terakhir kita. Ngenes nggak? Ngenes kan?
Nah, gimana caranya? Nggak akan ada lagi pertemuan lagi setelah itu. Dilarang bahkan misalnya. Itu pertemuan terakhir. Kira-kira gimana? Bawa yang banyak. Jangan, nanti masih ada lagi minggu depan, nanti minggu depan masih ada lagi, minggu depan masih ada lagi. Nggak begitu. Kalau sikap kita sudah menunda-nunda gitu, berarti dimanapun Anda nggak akan pernah sukses. Di bisnis MLM manapun Anda nggak akan pernah bisa sukses. Nggak cuma di bisnis MLM, di bisnis apapun Anda nggak akan pernah bisa sukses selama Anda menunda. Menunda itu sikap yang jelek. Ya, jadikan pertemuan terdekat Anda adalah pertemuan yang bisa merubah hidup Anda. Sikapnya tuh kayak gitu. Pertemuan berikutnya nih akan merubah hidup saya. Kalau ternyata tidak, sikapnya gitu lagi untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya nih akan merubah hidup saya. Masih belum dapat magic momennya lagi, datang lagi pertemuan berikutnya nih akan merubah hidup saya. Sikapnya harus kayak gitu, jangan bosan itu terus gitu, nggak begitu sikapnya. Nggak tahu, kita bisa jadi di pertemuan ketiga, bisa jadi pertemuan ke-7, ke-8, ke-15 kita baru ketemu magic moment. Iya itu dia yang saya cari selama ini. Tapi kita nggak dapat karena kita nggak hadir gitu. Yang rugi siapa kalau Anda nggak dapat, Bapak dan Ibu? Anda sendiri. Ya, jadi Anda harus fanatik nih, Bapak dan Ibu, dengan pertemuan. Ya, jadikan pertemuan terdekat adalah pertemuan terakhir Anda, dan jadikan pertemuan terdekat adalah di mana Anda bisa merubah hidup Anda. Anda ketemu magic moment Anda di pertemuan terdekat itu. Ya, dan juga sikapnya bagaimana? Ambil bangku paling depan, jangan duduk-duduk di belakang. Orang Indonesia ini kan sukanya ngisi-ngisi di belakang dulu tuh. Ya, isi di depan dulu, datang lebih awal, pulang lebih akhir. Sikap tuan rumah tuh gimana? Saya kasih contoh. Anda kalau misalkan mengadakan pesta perkawinan gitu, anak Anda nikah gitu ya, atau Anda nikah gitu, kira-kira pengantinnya datang belakangan atau tamunya datang belakangan? Tamunya yang datang belakangan, pengantinnya datang lebih awal. Anda tuan rumah. Kira-kira kalau pulang, pengantinnya yang ngadain pesta pernikahannya itu pulang duluan atau tamunya pulang duluan? Tamunya pulang duluan, Anda pulangnya belakangan. Anda datang lebih awal, Anda pulang lebih akhir. Itu sikap tuan rumah. Itu yang benar di pertemuan, Ibu Bapak semua. Anda datang lebih awal, Anda bantu arrange semua bangku-bangku misalnya gitu, Anda teamwork lah, bangku bantu gitu, Anda setel videonya, Anda setel CD laptopnya, infocusnya dan sebagainya, bantulah gitu. Karena Anda adalah tuan rumah. Prospek Anda adalah tamu. Jangan sampai mereka datang duluan terus Anda datang belakangan. Itu terduplikasinya jelek loh. Dia aja yang ngajak saya datangnya belakangan. Dia aja ngajak saya pulang duluan. Hati-hati loh kalau diduplikasi kayak gitu, nggak bagus loh. Nanti perkembangan grup Anda jadi main-main nanti gitu. Anda nggak punya kedisiplinan diri untuk datang lebih awal, ya, terus pulang lebih akhir. Hati-hati terduplikasi. Ini bisnis duplikasi ya. Ini bisnis kepemimpinan. Anda pemimpinnya. Kalau Anda tidak memberikan contoh yang baik, jangan berharap grup Anda memberikan contoh yang baik. Itu satu topik lagi nanti kita bicara kepemimpinan. Tapi pasti Ibu Bapak semua milikilah sikap tuan rumah. Ya. Termasuk sikap tuan rumah itu juga gini nih, contoh besok tanggal 24 nih ada acara gitu ya. Kira-kira kalau Anda mengadakan pesta perkawinan, saya kasih contoh lagi pesta perkawinan lagi, Anda sudah tentukan pesta perkawinannya tanggal 24 gitu. Kira-kira kalau tamu Anda bilang, saya nggak bisa datang nih tanggal 24, Anda geser nggak perkawinan Anda? Jadi lu bisanya kapan? Tanggal 27 ya udah, saya geser deh tanggal 27 nikahnya, kan nggak mungkin gitu. Ya kan? Itu kalau si A yang ngomong. Kalau si B yang ngomong, nggak bisa saya tanggal 27, saya bisa tanggal 29. Anda jadi nikahnya berkali-kali tuh. Gitu. Ya, jadi Anda yang menentukan tanggalnya, mereka yang tinggal ikut. Tapi Anda yang sudah tentukan tanggalnya, datang lebih awal, pulang lebih akhir. Bersikaplah seperti seorang tuan rumah. Ini sikap yang benar terhadap pertemuan. Ya. Yang keempat, Ibu Bapak semua. Ini tadi saya sudah jelaskan juga. Promosikan habis-habisan. All out aja. Seolah-olah ini adalah pertemuan terakhir. Nggak akan ada lagi pertemuan berikutnya. Ya, support system red planner nggak mau bikin pertemuan lagi, misalnya, gitu ya. Nah, ini adalah pertemuan terakhir Anda. Promosikan habis-habisan sehingga Anda bisa bawa orang sebanyak-banyaknya. All out. Peraturannya adalah tidak ada aturan. Ya, peraturannya adalah tidak ada aturan. The rule is no rule. Ya, jadi gimana pun caranya terserah. Pokoknya ajak aja orang sebanyak-banyaknya. Mau Anda geret, mau Anda culik, mau Anda apa itu, bawa aja sebanyak-banyaknya. Ya, mau Anda masukin semuanya ke bus terus Anda bawa, mereka semua terserah. Pokoknya aturannya tidak ada aturan. Aturannya adalah membawa sebanyak-banyaknya orang ke situ. Ya, nanti saya kasih lihat, saya kasih contoh. Yang kelima, bawa sebanyak-banyak prospek atau downline karena ini faktor kali. Ya, ini kerja smart, ini faktor kalinya. Semakin banyak Anda bawa, maka faktor kalinya, faktor perkaliannya itu semakin besar gitu ya. Ini yang namanya kerja pintar. Saya kasih contoh.
Ya, saya kasih contoh. Misalkan ini ada timeline, ya, ada tanggal nih, per minggu dari 24 Juni ya, Juli maaf, 24 Juli misalnya ya, 24 Juli. Seminggu kemudian 31 Juli, seminggu kemudian 7 Agustus, 14 Agustus, 21 Agustus, 28 Agustus, 4 September, 11 September, 18 September, 25 September. Ini seminggu nih. Ini tiap tanggal-tanggal ini ada pertemuan nih contoh. Ya, setiap tanggal ini ada pertemuan. Misalkan nih Anda mengundang orang di tanggal 24, Anda paksa, Anda all out, Anda habis-habisan promosi, ternyata yang datang 1. Nggak apa-apa, it's okay, udah bagus, ya. Jangan juga menyesal dengan itu. Bagus, Anda harus menghargai diri Anda sendiri sudah berhasil mengajak orang. Entah itu caranya diculik, entah itu caranya digeret, entah itu caranya diundang dengan baik, terserah. Pokoknya the rule is no rule. Anda ajak 1 orang. Lalu ternyata dia semangat nih. Tadi ingat siklusnya tadi kan, dia datang ke pertemuan, dia keluar semangat, dia kerja, dia memutuskan bergabung. Dia mengambil keputusan untuk bergabung, bahkan nggak cuma bergabung, dia mengambil keputusan untuk jalan. Maka dia kerja. Masih ingat siklusnya tadi kan, dia ngambil keputusan berjalan. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian dia ngajak temannya 2. 2 orang juga semangat. Hadir juga ke pertemuan, keluar semangat, kerja. Akhirnya mereka membuat keputusan di pertemuan itu. Saya mau jalankan nih bisnis ini. Keluar dari sana dia kerja. Hasilnya 4. Ya kan? 4 orang ini datang ke pertemuan lagi, semangat lagi. Ambil keputusan lagi di pertemuan itu. Saya mau jalankan bisnis, saya mau dapat impian saya mau merubah hidup saya banyak orang-orang yang saya cintai yang harus saya biayai dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ambil keputusan, keluar, kerja, jalan, menghasilkan 8 member baru. Begitu seterusnya, coba lihat nih. Coba lihat, di tanggal 25 September, kalau masing-masing 2 aja, Anda di tanggal 25, 2,5 bulan kemudian, udah ada 512 orang di grup Anda. Lebih ya, karena ditambah ke atas ini. 512 tambah 256 tambah 128 dan seterusnya. Anda tambahin aja ke atas nih. Ya. Itu jumlah grup Anda saat itu. Luar biasa nggak 2,5 bulan Anda punya penghasil grup sebesar itu Ibu Bapak semua. Ya, apalagi kalau Anda ngajaknya 3. Nah, ini saya kasih contoh yang kedua. Apalagi kalau Anda ngajaknya 3. 3 orang ini masing-masing ngajak 3 lagi minggu depan, di 9. 9 masing-masing ngajak 3 lagi di 27. 27 masing-masing ngajak 3 lagi jadi 81. Masing-masing ngajak 3 lagi di 243. Masing-masing ngajak 3 lagi dan begitu seterusnya. Di 2,5 bulan kemudian Anda tambahin aja nih 59.000 tambah 19.000 tambah 6.500 tambah 2.187 dan seterusnya. Luar biasa nggak jumlah grup Anda hanya dalam waktu 2,5 bulan. Tapi, nah ada tapinya juga. Ini kan contoh-contoh yang baik ya. Saya kasih contoh yang negatif juga nih. Anda tunda. Tadi kan menunda nih. Jangan menunda. Ternyata ada tunda. Anda mulainya di tanggal 7. Nantilah masih ada pertemuan tanggal 7. Nanti aja gampang. Anda ngajaknya 1. Apa yang terjadi? Kita lihat. Di tanggal 25-nya cuma ada 128. Plus yang kesini lah. Gitu ya. Rugi nggak? Lihat nih selisihnya berapa. Di level ini aja selisihnya udah besar. Ternyata Anda nggak kapok gitu. Nggak kapok dengan pelajaran kegagalan-kegagalan Anda yang dulu. Anda suka menunda, Anda tunda lebih dalam lagi. Anda nundanya tanggal 21. Gampang lah tanggal 21 aja. Gampang-gampangin gitu ya. Gampang-gampangin itu sikap yang paling jelek itu gampang-gampangin sesuatu. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Tanggal 25 cuma ada 32 orang. Anggap 10%-nya deh yang aktif. Ya, saya cuma ngambil tanggal 25 ya. 10%-nya deh yang aktif. Berarti ada 51 orang nih. Kalau Anda lakukan yang ini. Ya, ini hitungan-hitungan kasar lah, hitungan-hitungan seandai-seandainya aja gitu, berandai-andai. Di sini ada 5.900 orang di grup Anda yang aktif. Asik nggak? Di sini cuma ada 12. Di sini cuma ada 3. Nah, saya nggak ngajarin ya Ibu Bapak ya, mohon maaf, saya nggak ngajarin. Saya cuma memberikan Ibu Bapak semua wawasan dari pengalaman saya. Jangan sampai Ibu Bapak semua salah arah gitu ya. Saya juga dulu dimentorin oleh mentor-mentor saya nih. Sehingga saya berpikiran yang benar dari awal. Sehingga saya mengerjakan yang benar dari awal. Karena saya sudah dibimbing. Nah, sekarang saya juga ingin bercerita saja dari pengalaman saya. Anda pikirkan sendiri deh. Saya nggak mau ngajarin, saya cuma membukakan wawasannya Bapak dan Ibu sehingga Anda bisa memikirkan sendiri. Ya benar juga sih omongannya si Omil ya. Kalau mau serius hadir ke pertemuannya. Nah, sayangnya tadi masih ingat segitiganya ya. Kalau Anda mau grup Anda hadir, kalau Anda mau grup Anda besar, Anda harus besar. Kalau Anda mau grup Anda hadir, Andanya dulu sendiri harus hadir. Tapi saya nggak ada orang baru, Pak. Nggak perlu ada orang baru. Ini kan bisnis Anda, bukan bisnisnya mereka. Yang mau jadi legend siapa? Mereka atau Anda? Anda. Yang mau jadi legend siapa? Saya atau downline saya? Saya. Karena saya mau jadi legend, saya yang harus hadir ke pertemuan.
gitu. Ya, jadi jangan membuat memaksa orang lain hadir ke pertemuan, kita sendiri nggak mau hadir, nggak bisa begitu ceritanya. Ya, ini sikap yang benar terhadap pertemuan. Mudah-mudahan mengerti apa yang ada di timeline ini. Oke, tadi sikap yang benar. Nah, sekarang sikap yang salah terhadap pertemuan. Nah, tapi kan isinya itu aja. Kan dari minggu ke minggu isinya itu saja. Iya, karena ini untuk orang baru. Kalau orang lama, perlu nggak? Perlu, hari ngumpul. Untuk orang lama, hari ngumpul. Itu untuk orang baru, dia mendengarkan informasi baru. Makanya isinya itu saja. Kira-kira kalau orang baru, terus dikasih isinya berubah-ubah, ngerti juga nggak? Mereka nggak ngerti. Karena isinya itu saja, makanya untuk orang baru. Untuk orang lamanya bagaimana? Tetap wajib hadir kalau mau sukses. Ya, kalau mau sukses tetap wajib hadir. Kenapa? Karena hari ngumpul, hari saling menyemangati, mericas tadi, gitu ya. Nah, berarti Ibu Bapak, kalau Anda tidak bersemangat hadir ke pertemuan mingguan, yang offline atau yang online, itu tandanya Anda tidak punya orang baru. Ya, kabar sedihnya, kalau Anda tidak bersemangat hadir ke pertemuan, baik online maupun offline, berarti Anda tidak punya orang baru. Saya ulangi ya, Anda tidak punya orang baru kalau Anda nggak bersemangat hadir. Yang berarti, nah ini dia nih, yang berarti para upline Anda sudah bisa memprediksi bahwa Anda tidak melakukan pekerjaannya di lapangan. Iya dong, kalau Anda tidak melakukan pekerjaannya, Anda tidak bercerita, Anda tidak berpresentasi dan sebagainya, Anda tidak mempromosikan pertemuan, karena Anda nggak kerja, Anda nggak punya orang baru. Nah, kalau Anda nggak punya orang baru, nggak ada yang hadir ke pertemuan, Anda akhirnya nggak bersemangat hadir ke pertemuan. Di situ saya menyaring, dia nggak hadir ke pertemuan nih. Saya tanya nih, saya tanya dulu ya. Ada orang downline saya yang 9 bulan itu, dia selalu hadir setiap minggu ke pertemuan. Tahu nggak salah satu alasannya apa? Walaupun nggak ada yang datang, yang dia ajak nggak pernah datang. Tahu nggak kenapa dia tetap hadir? Karena dia melakukan pekerjaannya di lapangan. Dia tetap bercerita, dia tetap berpresentasi. Apa yang terjadi? Ya dia tetap berharap orang yang dipresentasikan datang. Ternyata enggak. Tapi seandainya dia nggak presentasi, kira-kira ada nggak harapan orang baru datang? Orang yang nggak melakukan pekerjaannya? Enggak. Jadi kenapa dia tetap hadir? Karena dia melakukan pekerjaannya, Ibu Bapak semua. Ya, gitu. Karena dia melakukan pekerjaannya, dia tetap berharap ada yang hadir. Ternyata nggak ada yang hadir, tapi dia konsisten aja 9 bulan itu. Lama-lama jadi juga gitu. Ya, nah ini saya mau kasih lihat. Di kita punya namanya sharing kewirausahaan. Red Planner punya namanya sharing kewirausahaan. Sharing kewirausahaan kita ini nggak akan ramai, Bapak dan Ibu. Nggak akan pernah ramai kalau kita nggak punya kerjaan-kerjaan harian yang di sini. Ya, presentasi one on one-nya, home sharing-nya, home meeting-nya, gitu ya. Presentasi kecil lah. Kalau ini nggak banyak, ini nggak akan banyak. Saya jamin. Ya. Tapi sekali lagi, mulailah dulu dengan beberapa orang, rutin aja dulu dengan beberapa orang, konsisten aja dulu. Misalkan tentukan hari dan jamnya setiap minggu, kumpul aja dulu. Lama-lama ini terjadi kok. Ini terjadi nih lama-lama. Nah, kalau ininya banyak, ininya makin besar, makin besar, makin besar. Kalau ini makin besar, akhirnya ada di beberapa tempat, ada di beberapa titik. Ini makin besar semua, 3 makin besar. Akhirnya pertemuan yang lebih besar makin ramai juga. Bagaimana caranya pertemuan ini besar? Sukses seminar ya contohnya, SSC sukses seminar. Perbanyak sharing kewirausahaan. Kalau sharing kewirausahaannya banyak, sukses seminarnya pasti besar. Tapi bagaimana caranya membuat sharing kewirausahaannya banyak dan besar? Ininya harus banyak. Nih, kerjaan hariannya harus banyak. Nih, pertemuan hariannya harus banyak. Ingat 5M. Ingat 5M. Meeting, more. M pertama more meeting, M kedua meeting, mix, M ketiga mix, more, ya M keempat more, yang kelima money. More meeting makes more money. Meeting lebih sering akan menghasilkan uang lebih banyak. Ya, meeting lebih sering, more meeting makes more money, itu akan menghasilkan uang lebih banyak. Meeting lebih sering, pertemuan lebih sering akan menghasilkan uang lebih banyak. Nah, perbanyaklah pertemuan di grup Anda. Mulainya dari mana? Dari kita. Kita yang harus mulai dulu. Maka grup kita akan mencontoh. Kalau di grup kita akan mencontoh dengan pertemuan-pertemuan yang banyak, income Anda akan besar. Ya, ini sikap yang salah yang pertama ya. Jadi walaupun isinya itu aja, datang aja. Tuh hari ngumpul kok. Ya, kalau nggak semangat datang, nggak semangat lah Pak. Ini kita udah bisa prediksi, nggak usah Anda kasih tahu, kita udah bisa prediksi bahwa Anda nggak melakukan pekerjaannya karena Anda nggak ada orang, Anda nggak pernah berharap ada orang yang hadir karena nggak melakukan pekerjaannya gitu. Ya. Yang kedua, nah ini sikap yang salah terhadap pertemuan apa? Menunda, mengundang atau mengajak prospek ke pertemuan. Tadi sudah saya jelaskan ya, dengan Anda menunda, lihat hasilnya.
Padahal ada grup lain. Nah, ini saya kasih kabar buruknya buat Anda. Padahal ada grup lain, ada orang lain yang tidak pernah menunda. Dia terus lakukan. Dengan isi yang itu aja. Iya, dengan isi yang itu aja tetap lakukan. Apa yang terjadi? Ya Anda ketinggalan. Mereka lebih cepat perkembangannya. Saya pertanyaannya, yang salah mereka atau kita? Yang salah bukan Anda, bukan mereka. Yang salah sikap Anda terhadap pertemuan itu sendiri. Ya, Ibu Bapak semua ya. Yang kedua, yang ketiga, maaf, membuat pertemuan sendiri. Nah, ini juga salah nih. Ada pertemuan yang dibuat oleh upline, ada pertemuan yang dibuat oleh support system, Anda bikin pertemuan sendiri di luar. Entah di luar ruangan, entah di pertemuan di sana nih, di ruangan yang lain, di gedung yang lain. Pak, saya ada janji presentasi. Ibu Bapak semua saya kasih tahu ya, hierarki, tingkatan, hierarki di bisnis ini, pertemuan itu nomor 1. Presentasi dan sebagainya itu nomor 2, follow up itu nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Jadi jangan kalahkan pertemuan yang dibuat oleh support system, pertemuan yang dibuat oleh upline Anda dengan presentasi Anda di luar sana. Jangan. Ya, jangan dikalahkan itu. Pertemuan dengan upline itu jauh lebih penting daripada presentasi Anda dengan prospek. Walaupun Anda mengatakan prospeknya potensial banget, Pak. Jenderal bintang 3 nih Pak, kaya. Nggak ada ceritanya, Ibu Bapak semua. Lebih penting pertemuan dengan upline Anda. Lebih penting pertemuan yang dilakukan oleh support system. Karena itu komunal, bekerja bersama, komunitas. Di sana Anda bekerja sendiri, nggak ada yang verifikasi. Di situ tempat Anda belajar. Ya, jadi jangan dikalahkan pertemuan Anda sendiri, presentasi Anda sendiri, atau follow up Anda sendiri di luar sana dengan pertemuan yang dibuat oleh support system atau apa yang Anda. Jangan. Nanti duplikasinya nggak bagus. Salah satu contoh nih saya kasih tahu. Ya, ini ada pertemuan nih, hari Sabtu jam 11 misalnya. Di kantor Jakarta ya, sambil contoh Jakarta. Saya kota lain saya berharap ikut juga. Ternyata di hari yang sama, jam yang sama, Anda ketemu sama prospek Anda, pengusaha besar lah gitu contoh. Anda presentasi, dia join. Ya, dia join. Pertanyaan saya, kalau dia sudah join, terus dia aktif, dia tahu nggak bahwa hari Sabtu jam 11 ada pertemuan di kantor? Tahu dong, informasi itu kan pasti sampai ke dia kan, karena dia aktif kan, pasti sampai ke dia, karena dia selalu dipromosikan hari Sabtu jam 11 ada pertemuan di kantor. Dia jadi tahu gitu bahwa hari Sabtu jam 11 ada pertemuan di kantor. Padahal Anda mempresentasikan dia hari apa? Hari Sabtu jam 11. Dia lagi mikir gini nih. Sabtu jam 11 ada pertemuan di kantor. Padahal saya dipresentasi Sabtu jam 11 di rumah saya. Oh, berarti duplikasi yang benar adalah ya sudah, saya nggak usah datang ke pertemuan, saya presentasi aja di luar jam 11 hari Sabtu. Akhirnya apa yang terjadi? Grup Anda nggak ada yang datang ke pertemuan. Karena duplikasinya kayak gitu. Susah kan dia tahu. Saya dipresentasikan hari Sabtu jam 11, sementara jam 11 hari Sabtu ada pertemuan di kantor. Tapi saya diplikasikannya kayak gini, dikasih contohnya kayak gini nih. Ini yang dicontoh sama dia. Besok-besok dia nggak mau datang juga ke kantor. Dia presentasi juga jam 11 di luar. Kira-kira kalau diduplikasi kayak gitu, dia bisa besar nggak? Nggak bisa. Karena dia nggak belajar di pertemuan. Karena dia nggak ketemu magic moment di pertemuan. Karena dia nggak mericas dirinya di pertemuan. Karena dia nggak menduplikasi dirinya di pertemuan. Dan semua terjadi di bawah grup dia, semuanya salah semua akhirnya. Nggak berkembang grup itu Bapak dan Ibu. Jadi jangan kasih contoh yang buruk. Nah, itu ini pengalaman 30 tahun yang bicara. Ya, jadi jangan buat pertemuan sendiri. Saya suka keras nih sama dosen-dosen saya, bahkan yang sudah ngaku leader. Saya leader, Pak. Leader kasih contoh dong. Jadi kasih contoh yang benar dong, jangan kasih contoh yang salah dong. Gitu ya. Oke. Yang keempat, ini juga, nah ini sikap salah nih terhadap pertemuan. Lagi asik-asik pertemuan, dia main HP di belakang. Ya, dia nggak merhatiin orang-orang ngomong yang di depan itu, kan bosen gitu-gitu aja Pak. Ngapain sih perhatiin, main HP aja, saya prospek orang aja. Enggak, Ibu Bapak semua, ini sikap. Bisnis ini 95%-nya sikap. Ya, jadi hati-hati. Nanti ada dolen Anda ngeliat di belakang nih, si Yomil tuh di belakang main HP aja dia. Saya main HP juga deh. Akhirnya kira-kira kalau main HP semua, besoknya mau datang ke pertemuan nggak? Enggak, ngapain main HP? Saya tukang main game nih. Leader-leader saya tahu saya tukang main game. Tapi kalau di pertemuan saya nggak mau main game. Saya simpen. Nanti kalau pas lagi kosong saya baru nyolong-nyolong main game gitu. Tapi pas di pertemuan nggak, saya nggak mau. Karena itu contoh yang salah Ibu Bapak semua. Ya, jadi jangan memberikan contoh yang salah. Mereka itu dolen-dolen kita tuh anak-anak kita. Kita kasih contoh yang benar. Ya, nah jenis pertemuannya apa aja sih yang ada di Red Planner? Yang offline kita punya home meeting dan table talk. Lakukanlah ini yang banyak, yang kecil-kecil ini yang banyak. Karena inilah yang nanti akan membuat sharing kewirausahaan kita yang mingguan jadi besar. Ya, itu sudah saya katakan sharing kewirausahaan yang mingguan jadi besar. Sekali lagi, kalau belum ada orangnya nggak apa-apa. Tiap minggu konsisten lakukan aja. Jam Sabtu jam 11 kalau Jakarta. Kota lain silakan atur sendiri tempatnya dan waktunya. Ya.
ini diperbanyak home meeting dan tabletop sehingga ini menjadi besar. Ya, juga ada seminar kesehatan. Ini dari perusahaan ya, Anda bisa ikuti by Zoom-nya itu hari Kamis malam, kalau yang offline-nya Selasa siang di kantor. Nanti juga saya berharap di kota-kota lain silahkan lakukan seminar kesehatan. Ya, kita punya strategi sekarang mulai mendekati dokter-dokter. Ya, mereka menjadi downline kita. Nah, kita minta mereka jadi pembicara juga. Ya, nanti tanyakan ke para upline Anda bagaimana kita bisa melakukan seminar-seminar kesehatan di kota kita masing-masing. Ya, ada training seperti malam hari ini ada training by Zoom. Nanti juga akan ada training-training offline di kota-kota masing-masing dari upline terdekatnya masing-masing di kota tersebut. Hadir, ya jangan nggak hadir. Sekali lagi kalau Anda mau sukses, Anda harus kata-katanya Anda wajib hadir. Ya, Anda wajib hadir. Kalau Anda nggak mau sukses, ya sudah nggak usah hadir. Jawabannya di tangan Anda. Ya juga ada acara per 6 bulan ya saya kasih nama Rise Up Camp. Ini kita nginep 2 hari 1 malam di hotel kalau di luar kota ya gitu di puncak. Kalau di Jakarta tuh di puncak kita nginepnya itu kawasan Jakarta. Kalau di Kasuan Timur mungkin kita akan cari, saya kepikir kita akan nginep di Malino gitu ya, yang dingin situ di daerah Sulawesi Selatan, Makassar, 1-2 jam dari Makassar ya. Kita belajar di situ 2 hari 1 malam ya di camp pelatihan. Ini yang offline. Yang online kita ada 3 sharing kewirausahaan ya setiap hari Rabu malam ya, pembicaranya orang-orang luar biasa, coach-coach yang hebat-hebat dari Redpreneur. Saya sendiri masih suka belajar dari mereka, curi-curi dengar apa informasi-informasi terbaru, bagaimana cara-caranya mereka menyampaikan materi itu penting loh. Saya masih belajar dari mereka. Saya juga sharing seminar kesehatan dan training. Nah, ini yang online-nya. Oke, itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, Ibu Bapak semua ingat sekali lagi 5M. Ya, more meeting makes more money. Lebih banyak pertemuan akan lebih banyak menghasilkan uang. Dan yang terakhir ada pertemuan terpenting. Ingat baik-baik ini Bapak dan Ibu, tolong di screenshot aja ini kalimat ini atau di foto, terserah, silakan simpan di HP Anda. Pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Ya, jadi jangan sampai nggak hadir. Karena pertemuan yang tidak Anda hadiri bisa jadi pertemuan di mana Anda ketemu magic moment-nya. Pertemuan yang tidak Anda hadiri bisa jadi di pertemuan tersebut Anda mendapatkan informasi yang paling bagus, tapi sayangnya Anda nggak hadir. Sikapnya harus seperti ini. Jadi jangan pernah bolos di pertemuan. Kalau mau sukses. Saya garis bawahi sekali lagi, kalau mau sukses. Kalau enggak, nggak apa-apa. Silakan pilihannya ada di tangan Ibu Bapak semua. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Pas nih ya, hampir 1 jam. Saya rasa cukup padat dan ringkas, tapi sudah lengkap lah semuanya ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita, Bapak Beni Mustafa, Sarjana Agama. Silakan, Pak. Oke, berikan aplaus yang luar biasa secara virtual kepada Bapak Jomil D. Putra. Luar biasa. Ada kata terakhir yang sangat menarik adalah pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Dan ini sangat luar biasa sekali karena kalimat ini sangat begitu menghipnotis kita bahwa terkadang sesuatu yang tidak terduga itu datang pada saat sesuatu ya kita tidak ada pada saat kita tidak ada saat itu. Ya, terkadang begini. Ketika kita merencanakan sesuatu, terkadang rencana tersebut tidak terwujud, malah yang tidak kita rencanakan alias tahu bulat digoreng dadakan itu justru yang luar biasa. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, seorang networker yang sukses adalah seorang yang hadir atau yang digodok atau ditempa dari pertemuan ke pertemuan. Ini satu kunci. Kemudian salah satu kunci sukses di pertemuan adalah edifikasi. Begini loh. Tadi saya menarik dari kalimatnya coach kita Pak Yomil bahwa kita mungkin memang hebat. Kita bisa mengatakan bahwa kita hebat. Tapi apalah artinya kehebatan kita kalau kita tidak memberikan edifikasi yang baik? Terkadang meyakinkan seorang yang kita kenal itu jauh lebih sulit ketimbang diyakinkan oleh orang yang tidak dikenal. Nah, makanya edifikasi diperlukan. Dengan adanya pertemuan,
kita bisa memberikan edifikasi atau mengedifikasi seseorang bahwa itu loh, luar biasa. Mana orangnya? Itu dia. Itu yang duduk di paling depan, itu orang biasa saja, ekonomi juga biasa saja, dan dia sehari-harinya adalah penjual keliling. Nah, tapi dia bisa tembus warrior, bisa tembus elit. Nah, kan itu adalah edifikasi. Nah, inilah gunanya pertemuan. Tapi kalau kita sendiri, kita nggak bisa menunjukkan secara visual mana orangnya. Bahkan kita bisa memperkenalkan dia. Oh, ini ya, Bapak izin boleh saya berkenalan? Gimana kiat-kiatnya? Akhirnya yang tadinya kita harus meyakinkan, ternyata kita sudah terbantu dengan orang yang kita kenal tadi dengan cara edifikasi. Itulah gunanya pertemuan. Oleh karena itu, terakhir dari saya ada sedikit kata motivasi yang menurut saya ini bagus. Kalimatnya begini, kamu bisa saja menjadi pribadi yang hebat dengan bekerja sendirian, tapi bekerja secara tim akan membuatmu tersadar bahwa kamu juga manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Ingat, tidak ada Superman, yang ada super team. Gunanya pertemuan adalah menciptakan Superman baru ya dalam bingkai super team. Oke. Ini menarik sekali Pak Yomil, konsep topiknya pertemuan. Barangkali teman-teman yang hadir di sini ada sebuah pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan menyalakan kamera ya dan menyalakan voice-nya. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan ke coach kita Pak Yomil, silakan. Yang mau bertanya silakan, jangan malu-malu. Tinggal dinyalain aja ya mic-nya ya. Atau kalau bingung nyalain mic-nya bisa menyalakan kameranya. Nanti dibantu nyalakan mic-nya. Sambil menunggu yang bertanya, izinkan saya memberikan informasi. Tadi disinggung bahwa nanti tanggal 24 akan ada acara di Wulansari. Kami berharap ya teman-teman, para leader, para legend bisa menghadirkan sebanyak-banyaknya di pertemuan tersebut karena semakin Anda hadir atau semakin Anda berpartisipasi nanti di acara pertemuan, maka akan terukur posisi Anda sesungguhnya sebagai seorang leader yang sejati. Walaupun Pak saya nggak bawa orang, nggak ada yang ikut, nggak masalah. Disitulah letak bahwa kelideran Anda, seorang yang bisa nantinya memimpin sebuah organisasi yang bernama Teamwork. Nah, kemudian ada sebuah kabar baik lagi bahwa nanti dalam sharing kewirausahaan kita akan ada inovasi-inovasi baru yang nantinya sangat luar biasa, yang ke depan kita akan memberikan tema-tema yang lebih praktis, lebih mengena dengan konsep entrepreneurship. Nah, ini sangat menarik sekali karena di inkubator bisnis Redpreneur selalu melakukan inovasi. Kita juga sesuai dengan kondisi zaman, kondisi perubahan. Jadi kita nggak statis, kita akan terus berubah-berubah dengan tema-tema yang berubah. Mungkin barangkali ke depan kita akan mengadakan tentang bagaimana TikTok marketing, bagaimana tentang WA marketing, berbicara tentang Instagram marketing. Jadi kita nggak monoton dengan hal-hal yang sifatnya yang terlalu kaku. Jadi di sini kita era Redpreneur itu adalah merubah atau menembus kekakuan dunia MLM. Inilah gunanya Redpreneur. Oke, silakan. Ada yang sudah mulai mau bertanya mungkin? Sudah ada yang membuka ini? Bu Nelil boleh, Bunda? Silakan Bunda. Pak Beni, mohon izin bertanya Pak Jaumil. Ya Ibu, silakan. Iya, berapa kali saya mencoba mengajak member baru untuk hadir ke pertemuan,
Iya. Pertama kali beliau bisa mau hadir. Lalu ketika saya mengajak untuk berikutnya, saya sudah bilang, nanti Bapak ajak lagi member baru seperti itu. Tapi statement yang keluar, tapi materinya kok itu lagi ya seperti itu. Bagaimana Pak kita mensikapi kalau jawaban dari member yang kita bawa seperti itu Pak? Terima kasih Pak Joni. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, jadi gini, ini pertanyaan bagus dari Bunda Auni ya, atau Bu Nelil. Jadi gini Bu, saya jadi blank dulu. Tadi ingat tapi lupa. Jadi gini, kok jadi lupa saya? Sorry ya. Pertemuannya itu saja. Acaranya itu aja. Ya karena ini memang diciptakan untuk orang baru. Tapi ini, sini saya ingat. Itulah kenapa kita selalu mempromosikan pertemuan itu sebagai tempat untuk presentasi. Sebenarnya itu kurang tepat. Pertemuan itu bukan tempat untuk presentasi. Pertemuan itu adalah tempat untuk kita saling kumpul. Ya, kalau kita sudah kumpul, ya sekalian aja kita presentasi, gitu. Nggak harus presentasi. Yang harusnya apa? Yang harusnya kumpulnya. Nah, karena kita selalu salah mendeliver atau salah menyampaikan itu ke downline kita, ini tempat presentasi nih. Lama-lama dia mikirnya gini, kalau presentasinya sama-sama aja, saya nggak usah datang lagi lah. Atau saya kalau nggak bawa orang, saya nggak usah datang lagi lah. Itu karena kita salah cara menyampaikan ke prospek kita atau ke downline kita bahwa ini tempat presentasi, bukan. Kita tempat ngumpul gitu. Jadi kalau dia nggak bawa downline, dia nggak bawa prospek, dia sendirian, ya nggak apa-apa, datang aja. Itu kan tempat ngumpul. Seminggu sekali kan kita ngumpul. Untuk apa? Untuk mericas diri. Jadi itu dulu yang harus diperbaiki, cara kita menyampaikan ke prospek kita. Gitu. Ya, hari ngantor lah gitu, hari ngantor. Kita ngantornya seminggu sekali. Pertanyaannya gini, Anda ngantor setiap hari dari Senin sampai Jumat, mau ya 8 jam sehari, 9 jam sehari sama istirahat. 40 jam seminggu. Gajinya mohon maaf segitu. Ya saya nggak perlu sebutin berapa segitu. Sementara untuk penghasilan yang berlipat kali di FHI, Anda untuk datang seminggu sekali aja nggak mau, kan lucu. Hari kerjanya cuma seminggu sekali, dan itu cuma paling 2 jam, maksimal 3 jam. Cuma seminggu sekali 3 jam. Kok nggak mau, padahal penghasilannya bisa berkali-kali lipat dibandingkan penghasilan dia di kantor. Nah, itu yang harus kita komunikasikan, sehingga mereka tidak bersalah persepsi bahwa, oh ini hari presentasi ya, berarti kalau saya udah pernah datang, saya nggak perlu datang lagi. Berarti kalau saya sudah pernah hadir, dan kali ini tidak hadir, tidak bawa orang baru, saya nggak perlu hadir. Itu dulu yang diperbaiki. Ya, nah kalau itu sudah diperbaiki, cara mengkomunikasikannya sudah diperbaiki, insya Allah nanti tertanam di pikiran bawah sadarnya, oh ya ini hari kantor kok, saya tetap datang, nggak ada orang. Gitu. Itu ya Bu Nelil ya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih pertanyaannya Bu. Apakah sudah puas Ibu Nelil? Ya mungkin saya coba lagi untuk mengkomunikasikan Pak, karena kemarin itu berapa kali saya ajak belum berhasil. Jadi akhirnya saya berpikir kayaknya saya harus ganti yang lain seperti itu Pak. Jadi saya belum coba untuk ngajak lagi karena jawabannya kok presentasinya materinya itu aja ya, seperti itu. Saya coba lagi untuk berkomunikasi seperti yang Pak Jaume, sehingga pertemuan ini menjadi kebutuhan bagi mereka. Terima kasih Pak Beni. Iya, terima kasih. Oke. Ya. Jadi kita juga harus mengedukasi mereka bahwa inilah cara kita menyaring orang. Seperti tadi saya jelasin semua itu kita juga harus edukasi mereka. Ini loh cara kita menyaring orang. Kalau kamu ingin diperhatikan oleh upline kamu ingin dibantu oleh upline kamu hadir, bakar obor. Jangan diem-diem aja, jangan ngilang-ngilang aja. Kalau kamu ngilang kan saya nggak bisa mempertemukan kamu dengan para tim kerjanya. Tim kerja kamu kan ada yang di atas nih, ada yang di bawah. Saya nggak bisa mempertemukan kamu dengan para upline. Akhirnya nggak tahu tim kerjanya. Akhirnya upline juga bingung mau bantu siapa. Karena nggak ada. Kalau kamu ingin dibantu, ya kamu sering-sering datang. Karena kamu lagi bakar obor dan sebagainya. Jadi tempat menyaring dan seterusnya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, semua itu sih sebenarnya sudah detail ya gitu ya untuk ibu bapak semua. Kita juga harus mengedukasi mereka. Tapi paling penting tadi dari awal tuh kita sudah harus mengkomunikasikannya dengan cara yang benar dulu. Baru setelah itu, setelah tertanam bahwa ini hari kerja, baru kita mulai edukasi yang lain. Gitu.
Itu ya tambahan buat Bu Nelil. Sekali lagi Baik, terima terima kasih. kasih Bapak. Terima kasih Bu Nelil. Ini bagus. Belum puas ya. Oke, menarik sekali ya. Artinya analogi yang sangat sederhana. Kita kan masing-masing punya HP. Dan HP itu sangat penting bagi kita. Tiba-tiba lowbat. Apa yang harus kita lakukan? Tentu dicas. Sama. Ketika kita lagi down, kalau kita hadir di pertemuan, maka insya Allah akan terisi lagi casannya. Akan terisi lagi semangatnya. Nah, seperti itu aja. Nah, nanti kemungkinan ke depan, Pak Yomil, kita akan melakukan lompatan-lompatan door prize nanti dalam pertemuan kita. Jadi bukan hanya sebagai monoton, tapi akan ada hal-hal yang menarik dalam pertemuan-pertemuan kita nantinya. Bisa, pokoknya sesuatu yang nantinya akan bisa menghasilkan. Jadi bukan hanya menghasilkan dari produk saja, kita juga bisa menghasilkan dari pertemuan Zoom, baik SK, offline maupun online. Nah, ini kedepannya kita akan coba pikirkan. Baik, saya ngelihat di kolom chatnya masih kosong, berarti belum ada yang mengechat. Bagaimana Pak Yomil? Ini apakah masih, atau teman-teman masih ada yang mau bertanya? Silakan. Masalah pertemuan ini? Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Ya. Barangkali di akhir pertemuan ini, pertemuan lagi kan, ada coach atau ada istilahnya kata-kata bijak yang mungkin barangkali akan Bapak tambahkan. Silakan, Pak. Saya tadinya mau kasih kesempatan bertanya untuk satu orang, saya kasih Flavano. Nggak ada yang bertanya nih, jadi udahlah. Jadi gini, buat pertemuan berikutnya ya Pak, kita kasih door prize ya seperti Pak Beni bilang tadi. Tapi gini ya Bapak Ibu ya, kalau Anda harus hadirnya bukan karena door prize-nya. Anda harus hadirnya karena Anda mau belajar, karena Anda mau mengembangkan diri, ya karena Anda perlu grup yang besar, cara Anda mengembangkan diri dan seterusnya. Pokoknya yang tadi saya jelaskan lah, alasannya harus karena itu, bukan karena door prize. Door prize itu kan cuma tambahan aja ya gitu ya. Tapi kata-kata penutup dari saya cuma satu sih, ada satu quotes atau satu kutipan, saya nggak tahu siapa yang bicara ya ini, siapa yang katakan ini, tapi dia katakan gini, don't stop learning. Ya, jangan pernah belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Because life never stop teaching. Karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Ya, jadi orang yang selalu merasa hijau, karena hijau itu akan selalu tumbuh, dan jangan pernah jadi orang yang merasa matang. Karena kalau kita matang, tunggu sebentar lagi, besok kita busuk. Ya, jadi selalu merasa hijau. Itu kata-kata terakhir dari saya, dan itu adanya di pertemuan tempat kita belajar. Oke, demikian dari saya doakan Ibu Bapak semua sukses, bisa meraih impiannya di Forever Healthy Indonesia, dan akhirul kalam, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya tadi yang cukup keras atau menyinggung Bapak dan Ibu semua, saya mohon dibukakan pintu maaf. Saya tadi memang semangat banget karena ini orang-orang yang tersaring Pak Beni, ini member semua kan nggak ada prospek, jadi kalau kita bicara sama member boleh dong dikit-dikit keras. Kalau prospek kita kan ngomongnya harus lembut-lembut ya Pak. Ini kan kita, kalau member kita pengen mereka sukses, jadi saya boleh dong bicara keras dikit. Boleh Pak. Oke, kalau tadi Pak Yomil dia memberikan quotes dengan bahasa dari barat, saya akan tambahkan quotes-nya ya dari timur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Artinya kita tidak pernah berhenti belajar, ya. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk adalah teman yang selalu mengajak kepada kesuksesan dan kebaikan. Kadang-kadang teman duduk, teman nongkrong, teman ngerumpi, teman ngumpul, nggak semuanya mengarahkan kita kepada kesuksesan. Nah, maka bersyukurlah yang hadir di Zoom ini adalah yang sebaik-baik teman mengajak kepada keluarganya sukses. Oke, ini saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara Zoom pada malam hari ini. Kami selalu berdoa. Semoga teman-teman yang hadir di Zoom ini selalu sehat walafiat, semangat,
tentu saja selalu dekat dengan Tuhan, ya. Dan yang terpenting adalah ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, raih impian yang secara kebersamaan sukses, angkat semua tim kita, ya, rangkul mereka semua, karena sukses itu bukan milik satu orang, tapi sukses milik bersama. Ini saja dari saya Beni Mustafa, ya, mohon maaf lahir batin, dan kita berikan aplaus yang terakhir secara virtual kepada Pak Yomil D. Putra. Ya. Oke, terima kasih Pak Yomil, terima kasih teman-teman semua, terima kasih teman-teman yang ada di Sorong, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Jabodetabek, ya, yang ada di Bandung, semuanya. Ya, luar biasa. Yang ada di Jakarta pun, yang ada di Romangun, semua di absen deh. Buka wes. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Yoni. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Terima Beni. kasih Salam, salam. Dan Eril, terima kasih semuanya. Oke. Pak Iqbal, terima kasih. Pak Ogi, Bu Lisa, semuanya ya. Saya izin end ya, ini kalau saya end mati semuanya nih. Oke, lanjut. Terima kasih.